kita baru pesawat ya yang auto driver itu kan. Nah, di Jepang itu semua public transportation itu sudah dikemas untuk tidak ada supir, tapi auto ya. Nah, mengapa? Karena kalau pakai supir itu kan si orang tua tuh banyaknya tinggalnya di rural ya. Rural itu di pedesaan-pedesaan. Nah, kalau pakai supir, biaya untuk melakukan layanan transportasi publik, mengambil kakek nenek, menjemput-jemput kakek nenek, mungkin dalam 1 tahun akan besar biaya membayar gaji supir daripada menyediakan public transportation-nya gitu ya. Sehingga akhirnya dia mengembangkan. Nah, jadi permasalahan yang dihadapi itu tidak untuk ditangisi, tidak untuk, tapi disolusikan. Nah itu. Dan dia mensolusikannya melalui pengembangan teknologi sehingga berkembang yang disebut Society 5.0 gitu ya. Kemudian di health ya, di kesehatan ya. Nah, termasuk sekarang itu sedang dikembangkan sampai ke ini apotek-apotek pun itu sudah ini ya, sudah apa namanya berbasis online ya, berbasis online, rumah sakit berbasis online ya. Nanti kita tinggal install di aplikasi Health itu seperti aplikasinya Grab, GoPay itu udah seperti itu. Jadi kita bisa menginput keluhan kita sendiri. Nanti ada jawaban sampai diagnosisnya tuh sakit apa, sampai keluar resep. Nanti dari resep yang keluar dari aplikasi yang kita install di handphone kita, itu nanti kemudian berkembang ke apotek-apotek, nyambung dengan apotek-apoteknya. Jadi kita itu di rumah hanya cukup mengeluhkan semua sampai keluar nanti jawaban dokter online ya. Keluar resep online. Nanti langsung kita ngeklik mau disambungkan resep itu ke apotek yang mana. Itu langsung ngeklik masuk ke apotek. Nanti dari apotek dikirim ke kita, tidak lagi pakai kurir karena nggak ada orang. Di Jepang tuh sudah nggak ada orang lagi, nggak ada orang muda. Jadi dia pakai drone. Ya. Jadi ngirim kurir, nanti berkembang tuh kurir tuh drone gitu. Sampailah ke rumah kita ya. Nah, pembayarannya semua sudah pakai fintech ya, ini di sini fintech ya. Health, kesehatan. Nah, jadi maksud saya itu, maksud Ibu lebih kepada ingin bahwa di sana itu loh, di luar itu orang sudah bisa seperti itu gitu. Menciptakan teknologi untuk meningkatkan human ability, kemampuan manusia gitu ya. Nah, artinya nanti mungkin kurikulum Ibu Meta, kurikulumnya Neng Seni itu sudah mulai harus berpikir komprehensif karena tidak lagi ada pengkotak-kotakan karena di accounting ya. Karena sekarang ini accounting itu bukan definisinya bukan lagi seni atau art ya. Tapi dia adalah accounting information system. Definisi dari define of accounting accounting is menurut saya lupa ya, ini ada penulis bukunya accounting itu adalah accounting information system ya. Nah, bagaimana accounting information system nanti suatu saat lah saya akan coba ngasih khusus dari Ibu untuk Ponpes. Nanti saya akan coba jelaskan. Nah, karena itu apa yang anak-anak harus pahami lebih jauh, tolong Rin, the future skill. Slide the future skill terus. Nah ini. Tapi di bawahnya ada lagi nggak kalau masalah terus. Nah tadi
Sebentar ke atas, udah belum? Terus ke bawah terus. Yang ini Bu? Bukan, ada lagi. Itu mah karakter, ini the future skill. Terus, oh nggak ada ya? Nggak ada ya? Kalau itu saya buka aja ya dari PPT yang lain kan. Oh, the jobs landscape ada ya? Job landscape. Setelah si ibu-ibu, new mindset ada. Ada ibu-ibu. Nah terus, oh nggak ada. Ini Ada Bu? berarti ini ya saya. Ini jadi top 10 emerging. Berarti keahlian-keahlian yang dibutuhkan untuk kedepannya itu data analis and scientist, artificial intelligence. Nah yang tadi saya sebut contoh health, dokter, kemudian apoteker, itu ada artificial intelligence, kemampuan manusia yang ditiru oleh sistem, oleh aplikasi. Kemudian machine learning specialist, general and operation managers, jadi kemampuan operasi dan manajera, software and application developers, sales and marketing professionals, big data specialist, digital transportation specialist, new technology specialist, organizational development specialist, dan yang terakhir information technology. Itu top 10 emerging the future skills yang nanti akan berkembang di kemudian hari beberapa tahun ke depan. Nah mungkin itu nanti bisa disambungkan oleh Kang Rino ya, Kang Rino. Baik. Jadi mungkin nanti tolong munculkan juga kewirausahaan di beberapa startup yang karena ini kan dia juga ada multimedia ya. Jadi sebetulnya saya malah tadi banyak bicara tentang multimedia sebetulnya ya. Bahwa kalau kita bicara multimedia nggak cukup lagi hanya sebagai memfasilitasi menyiapkan peralatan multimedia, tapi orang lain sudah bicara tentang society 5.0. Sudah menciptakan pengganti manusia, robot-robot. Nah, ya saya tidak tahu mangga itu kan kurikulum Ponpes, tapi kita harus mensikapi bahwa disinilah perkembangan dunia ini saat ini sudah berkembang seperti itu. Sekali lagi terima kasih. Saya itu 9:30 mohon izin ada meeting lagi di Zoom dengan pimpinan di Unsika. Jadi mohon izin nanti saya akan coba masuk menerangkan khusus tersendiri tentang accounting information system untuk anak-anak agar lebih paham, tidak hanya sekedar accounting tapi juga karena sekarang accounting is an accounting information system. Nah, tapi pada kesempatan saat ini barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada pihak Ponpes atas kerjasamanya dan mudah-mudahan kerjasama ini masih terus bisa berlanjut dan akan membawa kebarokahan kepada kita semua. Saya mohon izin ya. Mohon izin sekali, saya coba Pak ditutup dulu Pak Rino, mohon izin Pak Rino. Baik, terima kasih kepada Ibu Prof. Ditutup ininya, screen-nya tutup dulu. Jadi mohon izin ya Ibu Meta, Neng Cica, Neng Anissa, Ibu Dea atau Neng, Pak Bapak itunya Kang Arif, ya, Kang Abdul Aziz, Ibu Sri Rohayati, Kang Ahmad Arif, Kang Iman, Ibu Seni, Ipan, Yeli, Muhammad. Mohon izin ya. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu Prof. Nuhun.
Baik, terima kasih kepada Ibu Prof. Dr. Sri Mulyani yang sudah membawakan materi terkait future skill yang nanti akan dibutuhkan bagi kita sebagai insan akademik, baik itu di pondok pesantren maupun secara umum di semua insan akademik, baik itu siswa maupun mahasiswa. Baik, terima kasih. Dan juga bahan-bahan nanti yang akan saya bagikan, yang akan saya bawakan, saya mohon izin dulu memperkenalkan. Sebelumnya 12 tahun bekerja sebagai bankir, namun bukan prestasi yang membanggakan, justru saat ini mencoba untuk hijrah dari perbankan, karena perbankannya perbankan konvensional. Setelah 12 tahun, kemudian untuk mengajar sudah dimulai sejak tahun 2012. Saya mengajar di Padang, lebih tepatnya di beberapa perguruan tinggi. Di Padang ada Universitas Bung Hatta, kemudian ada Sekolah Tinggi Ekonomi, Perbankan dan Bisnis, kemudian ada Sekolah Tinggi Ekonomi, Akademi Bisnis dan Perbankan. Jadi karena memang background itu lebih banyak di perbankan. Kemudian hijrah ke Bandung itu tahun 2019, tahun kemarin tepatnya, baru selesai di perbankan. Ya, mungkin mohon maaf, saya mungkin banyak jujur karena ini kalangan pesantren, saya mohon maaf, saya pengalaman mungkin banyak bergelut di bidang tanda kutip riba, dan itu mungkin dosa yang saya lakukan sejauh ini sampai tahun 2019. Saya mengaku itu pengalaman yang bukan merupakan sesuatu yang membanggakan seperti itu. Tahun 2019 mencoba ke Bandung, hijrah, kemudian membuka beberapa unit usaha. Dan alhamdulillah unit usahanya sampai sekarang itu berjalan. Jadi sangat terkait dengan materi kita kewirausahaan, dan unit usahanya alhamdulillah juga berada di pondok pesantren. Di pondok pesantren, tepatnya Pondok Pesantren Tahfiz Kampung Quran Cihanjuang. Itu ada unit usaha, ya jujur, ada kopi, bisnis kopi, kemudian ada laundry, ada bisnis kopi, laundry, dagang cendol. Ya mohon maaf karena usahanya kecil-kecilan. Setelah hijrah saya buka dagang cendol, dan itu alhamdulillah ya sampai sekarang masih berkembang dan terus adalah memberikan sedikit income tambahan bagi saya, karena income utama ya ngedosen kayaknya, dan income tambahan itu dari kewirausahaan, dan tidak menutup kemungkinan nanti kalau ini terus di manage, terus dikembangkan akan memberikan income tambahan yang bisa jadi akan lebih besar dari income sebagai dosen. Kemudian di samping itu ada bisnis baru yang dikembangkan di pondok pesantren di Tahfiz, Pondok Pesantren Tahfiz Kampung Quran. Itu ada bisnis magot namanya. Magot itu pengolahan sampah dengan menggunakan belatung. Ada belatung lalat yang nanti akan memakan sampah-sampah, kemudian didaur. Magot itu bisa menjadi pakan ternak, pakan ayam, lele, dan lain sebagainya. Itu sekilas saja terkait unit usaha sebagai entrepreneur yang sudah saya coba rintis. Baik, saya share screen terkait materi pada hari ini. Mangga nanti kalau ada pertanyaan boleh di sela saja. Kita tidak harus menunggu sesi berakhir. Kepada Bapak, Ibu, santri maupun siswa SMK yang ingin bertanya dipersilahkan. Baik. Yang pertama, entrepreneurship. Entrepreneurship atau kewirausahaan adalah ability to create a new and different. Artinya adalah kemampuan bagi kita menciptakan atau membuat sesuatu yang berbeda. Jadi kewirausahaan itu merupakan kalau dalam
pendidikan itu tahap akhir dari proses pendidikan yang paling tinggi itu adalah kewirausahaan. Karena apa? Karena kewirausahaan itu adalah capaian tertinggi dari seseorang atau capaian tertinggi dari proses pendidikan. Nanti kalau output dari proses pendidikan bisa menghasilkan lulusannya yang bekerja dalam artian menjadi seorang karyawan, menjadi pegawai, kemudian bekerja kepada orang lain, mendapatkan income yang besar, itu capaian yang standar atau capaian yang biasa. Kemudian menjadi seorang profesional, itu juga merupakan capaian yang biasa saja. Menjadi profesional, misalkan menjadi seorang akuntan, menjadi seorang dokter, menjadi seorang misalkan yang profesional di bidang hukum, lawyer, dan lain sebagainya. Itu juga merupakan capaian yang biasa yang dilakukan oleh sebuah institusi pendidikan, baik itu perguruan tinggi, maupun SMK, maupun pesantren. Atau profesionalnya kalau di pesantren misalkan menjadi penceramah, itu adalah profesional juga. Itu juga merupakan profesi yang biasa. Tapi capaian tertinggi dari proses pendidikan adalah menciptakan tantangannya. Nanti akan coba saya uraikan apa saja tantangan-tantangan menjadi seorang entrepreneur. Tapi sebelumnya ada sebuah video yang akan coba saya share bagaimana entrepreneur itu. Entrepreneur mungkin ada suri tauladan kita yang paling kita anggap itu sebagai sesuatu yang sosok yang paripurna, Rasulullah SAW. Namun dalam ini mohon izin mengambil teladan, mungkin bukan sekedar teladan, tapi cuman sebagai contoh, yaitu Jack Ma, seorang pendiri Alibaba. Mungkin saya share dulu sedikit videonya, nanti akan dikupas bagaimana Jack Ma ini membangun kewirausahaannya. Ini disampaikan dalam annual meeting tahun 2018 di Davos. Mohon izin saya putarkan videonya. Semoga ada suaranya.
Maaf, tidak ada suaranya ya. Pak, tidak ada suaranya. Baik, Tidak sebentar. terdengar. Kurang dekat. Masih belum terdengar, Pak. Mohon. Oke, baik. Nanti kita ulangi videonya kalau memang ada kemungkinan. Jadi intinya dalam video itu memang tidak mudah untuk menjadi seorang wirausahawan dan tidak semua orang bisa menjadi wirausahawan. Dan seorang wirausahawan itu kemampuannya seperti yang dikatakan oleh Jack Ma itu bisa mempekerjakan orang-orang pintar. Jadi orang-orang pintar justru menjadi pekerja dari seorang wirausahawan. Seorang wirausahawan itu mampu memanage orang-orang pintar, mampu mengendalikannya. Jadi kemampuan mengendalikannya itu lebih tinggi daripada seorang yang hanya menguasai satu bidang ilmu. Jadi ada beberapa nanti yang harus dimiliki seorang wirausahawan. Beberapa skill atau beberapa kemampuan yang harus menjadi dasar bagaimana seorang itu bisa menjadi wirausahawan yang sukses. Baik, sebelumnya, kenapa kita harus menjadi seorang wirausahawan? Entrepreneurship itu mendukung pembangunan jangka panjang, dalam artian bisa mengurangi tingkat kemiskinan, pembangunan ekonomi, dan adanya kesenjangan sosial. Itu bisa dikurangi dengan adanya kewirausahawan. Dan mendukung program Nawacita ke-7 dari Kemandirian Ekonomi di Indonesia menjadi pengusaha sama dengan menyelesaikan masalah sosial atau sosiopreneur. Jadi seorang wirausahawan itu sebenarnya adalah profesi yang dapat menjadikan kita itu bangkit secara ekonomi, dan juga menjadi seorang yang bisa memberikan sumbangsih yang besar pada pembangunan ekonomi kita. Sebelumnya ada rasio ini, rasio pengusaha di Singapura itu 7,2% itu adalah entrepreneur. Di Cina dan Jepang 10% itu adalah entrepreneur. Amerika Serikat 11,5% dan Indonesia hanya 0,18% yang menjadi pengusaha. Sementara menurut David McClelland, negara dapat makmur jika rasio pengusahanya minimal 2%. Jadi pengusaha atau entrepreneur ini sangat penting sekali untuk menjadikan negara tersebut makmur. Bukan menjadi buruh, bukan menjadi pekerja, bukan menjadi profesional. Dan sepertinya Rasulullah juga mengajarkan, Rasulullah juga seorang pengusaha. Dan dengan kewirausahaan Rasulullah, dia menjadi teladan kita dan menjadi orang yang kaya, dalam tanda kutip orang yang kaya. Jadi ada sedikit ulasan secara sejarah, bisnis era kolonial 350 tahun yang lalu Indonesia itu terpecah-pecah tanpa entrepreneurship sejak runtuhnya Majapahit abad ke-15. Tidak ada pembangunan yang berarti, pembangunan bagi kepentingan penjajah bukan rakyat. Non pribumi dan non kolonial yang boleh berbisnis itu terbatas, dan biasanya bisnis di samping dikuasai oleh pedagang-pedagang VOC, sedikit banyak nanti ada beberapa dari Asia Timur atau dari Cina yang bergerak di bidang bisnis. Pribumi itu tidak boleh berbisnis, hanya dijadikan pekerja, dijadikan pekerja rodi, pekerja yang
bekerja di lahan-lahan, misalkan perkebunan, di lahan kebun teh, memetik teh, buruh dan lain sebagainya, atau dijadikan sebagai pesuruh dari penjajah Belanda seperti itu. Dan itu berlangsung selama lebih kurang 350 tahun. Dan itu adalah kondisi fakta kita sebagai warisan Belanda berikut dengan dampak-dampak negatif kolonialisme Belanda. Struktur penentu ekonomi Indonesia dewasa ini terbentuk sejak zaman kolonial, suatu tatanan perekonomian dualistis. Jadi dampak dari penjajahan Belanda itu sampai sekarang itu masih terasa. Masih banyak orang-orang di Indonesia yang lebih senang atau lebih suka menjadi orang gajian, yang harus tanggal 1 atau tanggal 2 itu mendapat gaji, atau senang tanggal 25 dapat gaji, dan tidak mau berusaha lebih keras. Berusaha dalam artian keluar dari zona nyamannya untuk menghasilkan income yang lebih besar seperti itu. Bukan berarti semua orang layak juga menjadi pengusaha meninggalkan pekerjaannya yang saat ini existing dia geluti. Bukan seperti itu juga. Jadi memang dampak kolonialisme ini sudah membentuk karakter masyarakat, sebagian besar masyarakat Indonesia yang sudah lebih senang menjadi buruh, menjadi karyawan dan lain sebagainya. Itu masih berlangsung sampai saat ini. Sementara setelah berjalannya seiring dengan waktu, pada Orde Lama petani dan pegawai itu menjadi pekerjaan utama dari masyarakat Indonesia, menjadi petani dan pegawai. Kemudian pada Orde Baru petani dan pedagang non pribumi. Orde Baru sudah ada pedagang-pedagang non pribumi atau pengusaha non pribumi, atau khususnya tanda kutip banyak dari China atau keturunan Tionghoa yang menjadi pedagang-pedagang non pribumi di Indonesia, dan itu menguasai perekonomian Indonesia. Sebagian besar perekonomian Indonesia dikuasai oleh katanya 9 naga dan lain sebagainya. Kemudian masyarakat Indonesia masih banyak hanya sebagai petani, dan Indonesia belum punya banyak infrastruktur yang memadai, dan pada era ini belum ada SDM yang baik dan cukup untuk membangun. Undang-undang juga belum banyak tersedia dan lain sebagainya, hingga pribumi masih sangat bergantung kepada non pribumi dari struktur perekonomiannya. Kemudian setelah berlanjut sampai saat ini, peluang semakin terbuka. Ada beberapa peluang yang dibuka, baik yang terakhir yang masih kontroversial dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Sebenarnya ada peluang untuk bagi kita sebagai wirausaha mengembangkan bagaimana memulai wirausaha dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Itu ada poin-poin yang memudahkan bagi orang untuk menjadi pengusaha. Tanda kutip memang kontroversial, masih banyak misalkan yang hanya pro kepada pemodal, pro kepada pengusahanya, dan sedikit banyak mengabaikan dari sisi karyawan atau pekerjanya seperti itu. Dan sebenarnya semakin terbuka, tidak hanya Undang-Undang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja, dan banyak lagi yang secara historis membuka peluang kita sebagai pengusaha. Sudah siapkah kita menjadi pengusaha? Karena apa? Karena dalam pembukaan Undang-Undang 1945 melindungi, mencerdaskan, dan memajukan segenap kehidupan bangsa Indonesia. Artinya kita harus mulai merubah atau shifting, tidak hanya sekedar menjadi buruh, tapi lebih kepada orang yang memiliki usaha. Pendidikan yang seperti apa yang harus dilaksanakan untuk mencetak manusia berwirausaha. Jadi kalau pesantren mungkin bisa memulai menciptakan nanti setelah lulusan santri-santrinya nanti terjun ke masyarakat, tidak hanya sebagai profesional tapi juga menjadi pengusaha. Karena apa? Karena dapat meningkatkan harkat dan martabat seorang santri nanti setelah tamat dia juga menjadi pengusaha. Jadi pengusaha itu merupakan langkah hijrah, dan alhamdulillah sampai saat ini dari sisi pribadi juga menikmati proses hijrah ini. Dari penilik menjadi pemilik. Penilik artinya orang yang mengawasi misalkan, atau orang-orang yang sekedar melihat bagaimana usaha, atau menjadi kalau misalkan seorang guru akuntansi menjadi orang yang mereview laporan-laporan keuangan atau membantu membuatkan laporan keuangan. Biasanya kan guru juga memiliki basic pengetahuan sehingga dia bisa membuatkan laporan keuangan bagi beberapa sektor usaha, misalkan UMKM
atau bagi koperasi atau bagi BMT yang sudah ada eksis di pesantren seperti itu. Dengan menjadi pengusaha sudah mulai ada shifting atau pergerakan kita dari penilik menjadi pemilik. Artinya kita sudah punya usaha kecil-kecilan saja dari rumah misalkan, atau dari pesantren buatkan misalkan usaha menjual barang-barang kebutuhan harian seperti itu, atau bersama-sama membentuk koperasi atau sudah ada wadahnya Kopontren menjadi anggota Kopontren, kemudian menciptakan misalkan produk-produk baru, misalkan tidak hanya menjual barang-barang kebutuhan harian, ada simpan pinjam dan lain sebagainya yang bisa dilakukan oleh Kopontren. Kalau yang sudah menjadi karyawan berubah atau shifting dari karyawan menjadi wirausaha. Tapi ini perlu diingatkan, tidak semua karyawan itu bisa menjadi wirausahawan. Bisa jadi nanti setelah menjadi wirausahawan, karena ada beberapa mental atau barrier yang membuat karyawan itu sulit menjadi wirausaha. Nanti akan kita kupas apa saja barrier-barriernya. Kemudian dari labor atau tenaga kerja menjadi investor, itu adalah tahap terakhir dari seorang wirausahawan, dia adalah seorang investor. Kemudian kalau ini kembali ke data-data, kalau di negara maju itu memang banyak penduduk negara maju itu yang bergerak di sektor wirausahawan. Oke, nah ini skill dari seorang entrepreneur. Entrepreneur itu minimal kalau menjadi seorang wirausahawan, ini dari berbagai sumber, dari berbagai kuliah, dari beberapa kelas, kemudian dari beberapa mengikuti proses seminar, dan juga dari pengalaman. Skill dari entrepreneur itu ada 5. Skill, inovasi, ide, dan gagasan. Skill, inovasi, ide, dan gagasan. Ini skill pertama yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur. Skill, inovasi, ide, dan gagasan. Jadi banyak sebenarnya ide dan gagasan yang harus dimiliki seorang entrepreneur. Contohnya, ide dan gagasan mungkin sederhana yang saat kemarin ini booming, yaitu Nadiem Makarim yang saat ini menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Idenya sederhana. Dia melihat waktu itu dia naik ojek pangkalan. Saat naik ojek pangkalan, dia melihat ternyata abang ini membawa dia dari satu tempat tujuannya ke tempat yang lain. Dan nyaman, dia memang senang naik ojek. Dia merasa nyaman. Kemudian dia bertanya kepada abang ojeknya, "Bang, untuk sehari abang narik ojek berapa kali?" katanya. "Oh, saya naik narik ojek karena di pangkalan maksimal itu 2-3 kali sehari. Selebihnya abang apa? Ya duduk nongkrong di pangkalan." Jadi dia melihat di situ ada masalah. Abang ojeknya tidak produktif. Sehari dia bisa melihat atau menarik atau melakukan aktivitas bisnisnya 2-3 kali. Selebihnya nongkrong di pangkalan, tidak produktif dan tidak menghasilkan income lebih. Artinya ada masalah di sana. Dan dia juga melihat juga ada peluang. Ternyata banyak di luar sana, termasuk dirinya sendiri, dan mungkin kita juga butuh tumpangan dengan cepat, dengan mudah. Namun kadang-kadang kita malas berjalan dari rumah ke pangkalan ojek. Kita tidak tahu di sana ada tukang ojek. Kita malas misalkan berjalan dari pesantren ke pangkalan ojek karena panas-panas. Lebih baik kita menunggu di sini, abang ojeknya nyamperin. Kemudian dia terpikir bagaimana menghubungkan banyaknya atau peluang dari konsumen-konsumen ojek ini supaya terhubung dengan abang ojeknya dengan cepat. Maka dia ciptakanlah produk yang dinamakan Gojek. Jadi kejeliannya ini, dengan ide dan gagasannya ini, lahirlah produk Gojek. Kemudian skillnya ini terus berkembang. Dia lihat dengan kebetulan perusahaannya menggunakan big data. Big data itu adalah kemampuan menganalisis setiap transaksi atau setiap perjalanan dari setiap konsumennya dari satu tempat ke tempat lain lebih banyak kemana. Ternyata lebih banyak membeli makanan misalkan dari rumah pergi ke pasar beli makanan kemudian balik lagi ke rumah. Oh ternyata ini banyak sekian persen membeli makanan. Maka lahirlah produk Gojek berikutnya yaitu GoFood dengan menggunakan big data.
Kemudian ada lagi dia lihat ternyata banyak dari konsumennya itu berbelanja ke minimarket dari rumahnya, belanja ke Alfamart, Indomaret atau ke mart-martnya lain. Ternyata banyak sekian persen sehingga lahirlah GoShop atau GoMart. Kemudian dia lihat lagi konsumen dari Gojek ini ternyata lebih banyak membeli obat ke apotek. Lahirlah produknya GoMedicine dan lain sebagainya. Banyak turunan-turunan dari skill, inovasi, ide dan gagasan yang dikembangkan oleh dalam hal ini Nadiem Makarim. Kemudian ada lagi tokoh wirausahawan yang sangat terkenal juga, yaitu Mark Zuckerberg, pendiri Facebook. Dia berdasarkan idenya juga. Idenya bagaimana orang terkoneksi dengan teman-temannya, dengan lingkungan, misalkan lingkungan dalam komunitasnya, kemudian saling berkomunikasi, berinteraksi secara lebih intens dalam suatu platform. Maka dia kembangkanlah Facebook. Platform ini dengan mudah, dengan cepat diserap oleh orang karena banyak ternyata konsumen atau pengguna Facebook ini senang menggunakan Facebook. Idenya sederhana, membuat seseorang bisa bertemu dengan teman-teman seusianya, bertemu dengan teman-teman misalkan sama-sama sekolah di pondok pesantren Sabilun Najat dan lain-lain, itu bisa berkumpul setelah sekian tahun. Dan itu terus berkembang sehingga pada saat ini Facebook ini tidak hanya menjadi situs jejaring sosial, tapi juga sudah menambah ke situs-situs bisnis. Sudah ada Facebook Ads, sudah ada promo, kalau kita beriklan menggunakan Facebook, itu wajib berbayar kepada Facebook. Itu mendatangkan keuntungan yang sangat luar biasa kepada Mark Zuckerberg. Bahkan dia bisa mengakuisisi beberapa platform lain, seperti WhatsApp, seperti Instagram, dan bisnisnya semakin menggurita. Karena apa? Karena kejeliannya di dalam melihat peluang, ide, dan gagasannya menciptakan produk. Justru sangat sederhana. Ada lagi yang baru-baru ini kejadian di Amerika Serikat. Ada seorang anak seusia SMP, anak SMP. Dia berhasil menjadi seorang wirausahawan di Amerika Serikat. Tuir Marchamgani namanya. Dia menjadi wirausahawan sukses di Amerika Serikat. Ya, punten, contohnya memang dari kebanyakan untuk saat ini dari Amerika Serikat. Ya, punten, mungkin nanti ada contoh-contoh yang lebih Islami. Dia sederhana idenya, sangat sederhana. Dia hanya mengganti font di Amerika Serikat atau di pemerintahan Amerika Serikat atau di lingkungan bisnis Amerika Serikat dari Times New Roman ke Garamond. Idenya sangat sederhana. Dari Times New Roman, font yang digunakan oleh pemerintah maupun kalangan bisnis, dia sarankan itu untuk merubah font Times New Roman menjadi Garamond. Tapi ternyata dengan idenya itu diimplementasikan oleh pemerintah Amerika Serikat, dia hanya siswa SMP, usianya 14 tahun saat ini baru kejadian yang baru saat ini. 14 tahun, dia sampaikan idenya dan digunakan oleh pemerintah Amerika Serikat. Dan ternyata pemerintah Amerika Serikat menerapkannya dan bisa menghemat sekitar 400 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 4,5 triliun dengan hanya merubah font Times New Roman ke Garamond. Bagaimana? Sangat aneh sekali justru. Idenya sederhana tapi bisa menghemat atau bisa menghasilkan income. Income ini dari sisi penghematan juga merupakan income. Dari efisiensi juga income, 400 miliar atau 4,5 triliun rupiah. Jadi setiap percetakan ketika mencetak menggunakan Times New Roman itu fontnya sangat tebal dan besar. Dan ketika dicetak itu menghabiskan tinta yang luar biasa banyaknya dengan font Times New Roman. Tapi dengan dirubah menjadi Garamond, dia lebih irit secara tintanya, bisa lebih irit. Kemudian penggunaan kertas juga, karena Garamond ini ternyata bisa dari misalkan 3 halaman itu diciutkan atau diefisienkan menjadi 2 lembar. Dan ini terus
didengungkan dan digunakan oleh pemerintah Amerika Serikat sehingga pada tahun 2019 satu tahun itu bisa menghemat sekitar 400 miliar dolar Amerika Serikat. Jadi idenya sangat sederhana. Nanti kita kalau punya ide-ide sederhana yang sekiranya bisa diimplementasikan, bisa diterapkan dalam bisnis, itu mangga. Silakan kita eksekusi ide-ide kita. Mungkin terlihat sederhana, terlihat gila, tidak masalah. Yang penting ide kita itu menurut pemikiran kita, menurut kajian kita, telaah kita, itu memiliki nilai atau dapat menyelesaikan masalah. Jadi ide yang pertama itu bisa menyelesaikan masalah. Seorang entrepreneur harus punya ide yang dapat menyelesaikan masalah. Tidak harus masalah yang pelik. Atau dalam contoh kita tadi, yang pertama tadi, seorang Jack Ma. Idenya itu sederhana. Di China, itu banyak UMKM atau pelaku-pelaku bisnis yang kesulitan memasarkan produknya atau tidak dapat memasarkan produknya. Produk UMKM di China itu berkualitas ternyata. Tidak melulu produk UMKM, mungkin dari pesantren Sabilun Najat juga punya produk yang berkualitas, tidak kalah dari produk secara massal oleh pabrikan seperti itu. Nah, dia lihat banyak peluang, banyak masalah dari UMKM di China yang tidak dapat memasarkan produknya. Dia buatkanlah sebuah platform, sebuah e-commerce yang diberi nama Alibaba. Sehingga UMKM tadi bisa mendaftarkan produknya di platform tadi, kemudian pembelinya bisa mengakses dan membeli produk-produk tersebut. Baik dari intranegaranya Cina, bahkan dari internasional itu bisa bertransaksi di Alibaba. Dan ide dan gagasan Jack Ma ini banyak diadopsi oleh e-commerce di Indonesia. Sebutkanlah ada Shopee, ada Tokopedia, ada Bukalapak, ada Lazada, ada JDID. Itu meniru atau mengadopsi ide dari Jack Ma. Jadi banyak ide dan gagasan yang bisa sederhana tapi implementatif dan itu bisa bermanfaat bagi orang banyak. Dan itu suatu kejelian seorang yang ingin menjadi seorang entrepreneur. Harus punya ide dan gagasan. Tidak sekedar hanya ikut-ikutan tren seperti itu. Jangan. Kalau ikut-ikutan tren nanti justru kita tidak menguasai bidang, kita tidak tahu bahwasanya yang kita geluti ini trik and tipsnya seperti apa untuk menggeluti itu. Ada sebuah adagium, kenalilah usaha Anda supaya Anda ikut atau berkembang bersama usaha Anda. Kalau kita tidak kenal dengan ide atau usaha kita, maka jangan harap kita akan menikmati hasil dari usaha kita tersebut. Kemudian yang kedua adalah mindset atau skill dari seorang entrepreneur. Yang kedua adalah mindset. Mindset ini seperti apa? Mindset ini adalah sebuah paradigma dari setiap orang bagaimana memandang wirausahawan itu sendiri, atau pola pikir kita, atau cara kita untuk melihat goals dari wirausahawan tersebut. Goals dari wirausahawan tidak melulu hanya uang, tidak melulu hanya ingin menjadi orang kaya seperti itu. Mindset harus diubah. Menjadi wirausahawan itu menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Menjadi seorang wirausahawan